Sekarang kita Panik ada yang nyampe kapan lagi itu, nggak? Nick? Belum ada. Lanjut lagi. Oke, ini kita bahas Indonesia ya. Indonesia bermain di grup, aduh, deg-degan ya. Banyak yang tidak puas. Kemudian, alhamdulillahnya Dilala dengan materi seadanya Indonesia bisa lolos menjadi peringkat 3 terbaik. Itu deg-degan juga tuh, skor 3-1. Akhirnya sebelah tetangga bisa nyetak 4-1 lawan Cina TBS Kyrgyzstan. Melihat komposisi skuad yang ada, gimana melihat Indonesia ke depannya? Apalagi ada 2 amunisi tambahan, Mas Aryo. Untung juga Kyrgyzstan yang menang ya. Iya, kalau Cina itu Kalau Cina Taipei yang menang repot. repot juga buat kita ya. Tapi ya gue sih masih belum impress ya. Belum Terutama impress, di setuju pertandingan kedua dan pertandingan ketiga. Pertandingan pertama oke, dapet angin, mainnya bagus, gol-golnya juga cukup bagus gitu. Cuman pertandingan kedua, apa yang coba dimainin, apa yang coba ditunjukin seperti di babak pertama, semuanya nggak keluar. Ketika lo bingung mau ngapain, lo balik lagi bola-bola long ball. Yang sebetulnya itu bukan kekuatan kita juga, long ball. Mau adu bola-bola crossing, pemain-pemain lawan lebih tinggi dari kita juga. Jadi gue nggak melihat, walaupun ya materi pemainnya kan sebetulnya banyak juga yang dipakai ketika kemarin dipakai sama Sintayong. Materinya banyak juga yang dipakai Indra Syafri di SEA Games juga. Tapi when it comes untuk lawan yang levelnya bisa dibilang lebih sama atau di atas kita, ternyata belum nggak semudah itu kita ingin mendapatkan hasil yang sama gitu. Berarti masih ini banyak strategi lain yang harus coba dipikirkan oleh Coach Indra Syafri untuk bisa mengcrack. Apalagi kita lawan Uzbekistan. Lo tahu Uzbekistan tim seniornya ya pernah juara Asian Games juga tahun 94. Lalu tim juniornya ini, tim U23 ini juara AFF U23-nya. Pernah juga runner up juga. Pernah juga peringkat keempat. Dalam 4 tahun terakhir mereka juara runner up peringkat keempat. Oke. Artinya kan stabil banget nih. Jangan anggap remeh. Uzbekistan pas lawan kita. Bukan anggap remeh. Susah kan Susah lawan Uzbek. Menghindari Bahrain sama Korsel ketemunya Uzbek juga ya. Nggak boleh dianggap remeh. Kalau Rizal melihatnya apa Rizal? Indonesia pakai memang keterbatasan pemain. Semua strategi sudah dicoba. Dewangga dimasukkan di match kedua dan ketiga. Juga tidak memberikan kreativitas di lini tengah. Ya menurut gue pertandingan kedua dan ketiga itu sangat-sangat mengecewakan ya, khususnya bagi fans Indonesia sendiri, karena permainannya sendiri nggak menawarkan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu dari kedua game tersebut ketika lawan China Taipei. Jujur itu tim yang menurut gue di bawah level kita lah, seharusnya bisa kita menangin. Itu juga pertandingan yang seharusnya dengan mudah kita bisa, kalau kita menang di situ kan kita posisinya jauh lebih nyaman untuk bisa lolos dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan peluang di pertandingan lawan itu, bahkan juga golnya, kebobolannya itu gol yang bisa dihindari banget sebenarnya. Dan gue juga kecewa juga kenapa bisa semudah itu tim-tim lawan bisa mencetak gol ke gawang kita. Dan lagi-lagi diulang lagi di pertandingan ketiga, dibawa lagi nih penampilan buruknya di pertandingan ketiga lawan Korea Utara. Dan itu terjadi lagi, kebobolannya sebenarnya kebobolan yang bisa dihindari lagi gitu. Jadi menurut gue udah kebobolannya yang seharusnya bisa dihindari tapi ternyata jadi gol. Abis itu dari segi build up kita juga punya keterbatasan, entah itu dari komposisi pemain atau sebagainya. Yang jelas kita cukup kesulitan untuk bisa membangun serangan, apalagi bisa menciptakan gol. Untuk menciptain peluang aja kita menemukan kesulitan gitu untuk bisa melawan dua tim tersebut. Ya ini menurut gua ini kita dapat angin segar lah dengan hadiah seperti ini, kita bisa lolos dari grup ini. Yang kalau dari segi performance wise ini menurut gua grup stage yang layak untuk dilupakan lah, karena gue sendiri cukup prihatin lihat permainan timnas kita di tiga pertandingan tersebut yang seharusnya kita bisa lolos dengan mudah dari grup kayak begini menurut semua gua. prihatin. Aldi juga prihatin melihat timnas ya. Ali prihatin, selesai. Karena gue nggak nonton, jujur gue nggak nonton. Gue kelupaan berbarengan jam 3 sore kan game-nya kan kemarin tuh kan. Dua-duanya jam 3 sore. Iya, gue kelupaan. Cuman ya yang penting lolos dulu aja lah, performance udah dijelasin sama. Oke, tapi yang jelas nanti hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada pertandingan mereka Indonesia lawan Uzbek. Hongkong. Oh, Hongkong. Hongkong. Uzbek apa Hongkong nih? Uzbekistan. Dia ngalahin Oke. Hongkong. Iya. Aduh. Dengan dua tambahan amunisi. Aduh, udah gua nggak nonton, mau dibikin sesat. Aduh, Udah dijelasin panjang lebar. Ini dijelasin. Ini Uzbek tuh juara ini, Uzbek juara ini, Uzbek juara ini. Yang jangan lupa, kalian nonton lawan Hongkong. Aduh. Lu jangan merevisi, Mas Aris sudah ngomong lawan Uzbek. Ya Allah. Nyalahin Azhar lagi. Gary. Aduh. Uzbek, Ger. Ya Allah. Wow. Aduh. Aduh. Ini Uzbek kan, Mas? Uzbek. Juara ini, juara itu. Hongkong. Kenapa dibahas Uzbek. tadi? Udah jelas Uzbek. Ini goofy dingan ini kadang-kadang. Ringan. Ini, Hongkong Mas. Abrar nih, Hari Kamis lawan dasar. Hongkong. Uzbek. Salah. Tapi yang jelas sudah ada 2 suntikan bagus ya. Ada Wah, suntikan Beckham, bagus. ada Ramadan Sananta. Seberapa besar pengaruhnya nanti, Mas?
Kalau untuk lini depan jelas pengaruh. Maksudnya kan kita nggak punya striker yang menurut gua sekomplit Ramadan Sananta. Dalam artian ini pemain bola atasnya bagus, pencarian posisinya bagus, punya kecepatan bagus, punya keberanian untuk duel, bola atas, bola bawah, sprintnya bagus, lengkap lah. Dan etos kerjanya juga luar biasa, mau bantu bertahan. Jadi kalau kita butuh gol, ya jelas ini salah satu jawaban ya. Tapi kan pertanyaannya banyak. Lini tengah aja Ini suplainya. jawabannya cuma satu nih, baru dari sisi striker. Tapi kan apakah dia dapat supply dari pemain-pemain lain? Ini yang itu yang penting. menjadi pertanyaan nanti. Kalau dari gue ya, kenapa sampai Ramadan Sananta diterbangkan untuk sana? Berarti gue lihat talent poolnya seperti apa kelompok usia yang lagi main di Asian Games ini? Kenapa sampai harus mendatangkan seorang striker dadakan gitu? Ini sudah didaftarkan sebenarnya. Nggak ada striker lain gitu yang dengan yang saat ini gitu. Cuman ya buat gue ya nggak ada masalah, toh udah didaftarkan juga gitu. Cuman buat gue gue justru bertanya-tanya dengan talent poolnya timnas Indonesia di umur yang Iya, lagi main di memang sih Asian Games beberapa saat nama itu. kenapa gak jadi panggil ya? Ya, Kayak itu dia Hoki, makanya. Ada beberapa nama lainnya. Dan kalau dari gue sendiri, Ramadan Sananta tentunya akan menambahkan angin segar lah untuk skuad timnas kita yang lagi lagi mengkhawatirkan ini di ajang ini. Tapi kehadirannya dia kan, Sananta ini gue salah satu striker favorit gue lah, striker lokal favorit. Setuju semua Karena nih, iya favorit karena di level liga pun dia menunjukkan dia punya kapasitas untuk mencetak gol, itu nggak perlu diragukan lagi. Oke. Dan juga Ramadan Sananta ini ketika main di timnas gue suka ngeliat juga, kadang dia nggak selalu mencetak gol di timnas ini, tapi dia perannya itu kadang dia mobilitasnya itu, dan dia membuka ruang untuk lini keduanya untuk bisa mengisi kotak penalti, membuka peluang untuk teman untuk bisa mencetak gol. Itu kan yang dibutuhkan sama timnas kita. Oke. Dan booster lagi dari kehadirannya Beckham Putra. Ini gue suka juga kehadiran Beckham Putra karena ya ini Walaupun belum tentu ya, Beckham belum tentu 50-50 katanya. masih cek segala macam juga, tapi Kondisi gue ya? hopefully dia bisa ikut serta dalam pertandingan kita next nanti, si Beckham Putra ini, karena ketika sebelumnya di turnamen sebelumnya ketika si Marcelino nggak ada, si Beckham ini kan bisa menjadi pembeda gitu, bisa memunculkan diri. Kalau nggak ada si Marcelino pun gue bisa angkat ini, bisa nunjukin gue punya kemampuan yang nggak berbeda-beda, nggak menawarkan penampilan yang nggak berbeda jauh lah dari seorang si Marcelino, walaupun kualitas Marcelino kita tahu bagus banget. Tapi kehadiran Beckham Putra ini at least menambah alternatif untuk opsi serangan, karena dia tipe pemain yang kreatif, dia tipe pemain yang berani untuk melakukan penusukan dan penetrasi. Menurut gue ini layak dicoba, dan gue hopefully dua pemain itu bisa segera nyusul dan bisa langsung Ini segera dimainkan. knockout stage langsung ya? Langsung ini. Lawan Uzbek. Lawan Uzbekistan. Lawan Uzbek. 16 besar. Ini berat ya? Iya. Relatif berat untuk penampilan ini. Kalau menang ketemunya Arab Saudi juga. Sangat juga. Semifinal tuh. Makin berat. Dari 16 ke 8 besar dulu Niko. Allahu Akbar. La haula. Oke, komposisi Udah terbaik. gue jawab tadi, udah langsung. Udah gue bilang tadi di stage apa. Kalau kalah lawan Hongkong nih. Sampai merah tuh mukanya tuh. Aduh. Komposisi terbaik Mas yang diturunkan nanti lawan Uzbek. Aduh. Banyak Ramadan pasti. Ya depan. Di belakang Andi Setio, Bagas Adi. Dari belakang dah. Rido, Kipernya. Rido, Iya. Hernando. Rizky Ridho. Kipernya Hernando Ari kan? Kiri bisa Haikal, Atau kanan terus Doni. kalau nggak Dewangga ya, yang tengah. Iya, tengah Kalau Dewangga. nggak Kanan sih Bagas? gua Robi Darwis. Robi Darwis. Robi Darwis oke juga, lemparannya ala-ala Pratama dia bisa. Iya. Berapa kali itu menjadi jawaban ya, walaupun ya mungkin di liga-liga luar nggak banyak pakai itu, tapi di kita ternyata works juga. Iya. Berapa kali gol Merepotkan kita, iya yang dilakukan Pratama Arha tuh bisa dilakukan oleh Robi Darwis dari sisi belakangnya mungkin itu, depan Sananta, Rahmat Rianto. Yanto tengah, siapa lagi? Happy Ya? Manyu. Seharian enggak sih. Enggak. Egi. Seharian. Egy juga kayaknya parkir dulu ya. Parkir dulu. Maksudnya berapa kesempatan diberikan, gocek mulu gitu. Maksudnya Gol gocekan yang kurang efektif menurut gua gitu ya. Kadang-kadang gocek oke gitu. Apalan Cuman tadi, Mas? berapa kali gocekannya mudah terbaca, dia udah tahu pergerakannya seperti apa, kepotong sering. Gua rasa Parkir dulu ya? bisa diparkir dulu, babak kedua baru dimainin juga menjadi salah satu opsi. Ramadan Sananta pasti lah ya di tempatnya. Iya dong pasti. Oke. Oke, Mas Aryo mau promo katanya nih, Mas? Apa? 1000 episode DP. Lu nggak mau promo? Oh, enggak ada, Mas. Enggak ada. 1000 episode ya, tunggu aja ya penampilan kita, DPI 1000 episode. Pasti itu ajang off air, tapi tunggu nanti detailnya di sosmed kita akan kita omongin. Yang pasti semua host akan ngumpul. Niko juga pasti dong. Insyaallah. Insya Allah. Terus Nesa ada, Ada Intan ada, Panji, Mario. semua ada, semua pundit ada, pundit-pundit yang lama juga mungkin akan kita undang kalau mereka berkenan hadir. Jadi udah pasti seru, dan tiketnya jangan lupa terbatas. Jadi tunggu waktunya.
kapan kita promonya, tunggu sosmed kita. Di mana juga masih rahasia. Di mana masih rahasia. Ini yang off pasti air ya? yang pasti ajangnya off air. Off air. Berarti tidak ditayangkan di mana-mana ya? Tidak ada online di YouTube maksudnya? Nggak ada ya? Berarti off. Oke, ini menarik. Mungkin nanti ada ininya. Nggak live. Siaran ulangannya, tapi live-nya hanya off air. Eksklusif. Hanya off air aja. Ini eksklusif berarti benar kata Rizal ya. Oke, terima kasih Rizal, Aldi, Thank you, Nico. Mas Aryo, terima kasih Panji, terima kasih Intan, terima kasih semuanya kru yang bertugas pada malam hari ini. Sampai ketemu. Sari Mande, Aoi, terima kasih ya. Dan gue sudah juga memberikan, mengucapin makasih nih perut-perut Om Niko Madam untuk perut-perut si Mr. Y tadi yang ternyata penonton dari Australia, dia nonton 2 jam DPI malam hari ini. Kedai Makasih, naik, Mr. kedai Y. naik 550.000 dari Australia. Itu yang jadi perdebatan panas juga di komen-komen ya. Iya, Ini muncul siapa sih, mulu siapa dia. sih ini? Ah, Mr. Y. gitu. Tebak Oh iya. Mr. Y. Thank you, Oke. Mr. Y. Terima kasih Jabret Tim. Cheers. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa nyawer ya Mr. Y apa X Y Z ini minggu depan ya. Oke, sampai ketemu di DPI berikutnya.